Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik kakak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik kakak, pembelajaran tematik pada hari ini yaitu kita masih di tematik 2G, tema kebersamaan, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita buka buku paketnya halaman 131, ayo mengamati. Termasuk jenis wisata apakah gambar-gambar tersebut? Nah, pantai banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pemandangan langit dan laut yang luas sangat indah. Berwisata di pantai termasuk kegiatan wisata. Kira-kira termasuk jenis kegiatan wisata apa ya? Sejarah atau alam? Betul, jawabannya wisata alam. Kemudian Indonesia memiliki banyak peninggalan bersejarah, di antaranya adalah candi-candi kuno. Berkunjung ke candi termasuk kegiatan wisata sejarah. Nah, selanjutnya kita baca teks yang berjudul tentang berwisata ke Istana Bogor yang ada di halaman 131. Berwisata dapat dilakukan kemana saja. Wisata tidak hanya bertujuan untuk bersenang-senang, namun juga untuk menambah pengetahuan. Contohnya berwisata ke Istana Bogor. Istana Bogor merupakan peninggalan bersejarah, bangunannya tampak megah. Halamannya pun sangat luas. Di halaman itu banyak rusa hidup bebas. Rusa-rusa itu menambah daya tarik wisata Istana Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Indonesia menerima tamu-tamu negara asing. Mereka melakukan perundingan kerjasama. Tamu-tamu tersebut juga dapat menginap di Istana Bogor. Selanjutnya kita jawab pertanyaannya ya. 1. Apa tujuan dari berwisata? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Betul, yaitu untuk bersenang-senang dan menambah wawasan. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan Istana Bogor? Jawabannya adalah bangunannya tampak megah. Kemudian yang ketiga, siapa yang diterima oleh Presiden Indonesia di Istana Bogor? Jawabannya adalah tamu negara asing. Yang keempat, apa yang Presiden Indonesia lakukan di Istana Bogor? Nah, yang dilakukan Presiden adalah melakukan perundingan kerjasama. Yang kelima, apa yang hidup bebas di halaman Istana Bogor? Jawabannya adalah rusa. Nah, itu adalah jawaban pertanyaan berdasarkan teks. Selanjutnya, ayo mendengarkan halaman 133. Kita baca dongeng yang berjudul Rusa dan Kura-Kura. Di bukit dekat telaga, hiduplah seekor rusa. Rusa sangat sombong. Rusa sering mengejek hewan lain. Pada suatu hari, rusa bertemu dengan kura-kura. Kura-kura terlihat hanya mondar-mandir saja. Kata rusa, "Kura-kura, apa yang kamu lakukan?" Kura-kura menjawab, "Aku sedang mencari makan." Dengan sombong, rusa mengejek kura-kura. Kata rusa, kamu hanya mondar-mandir saja, mustahil kamu menemukan makanan." Kata kura-kura, "Aku yakin akan menemukannya. Aku harus sabar mencari." Rusa terus mengejek kura-kura. Kura-kura yang rendah hati menanggapi ejekan rusa. Hal ini membuat rusa menjadi jengkel. Akhirnya rusa menantang kura-kura untuk berlomba. Kata rusa, "Kamu merendahkan aku, kura-kura. Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat." Kemudian kura-kura menjawab, "Baiklah, mari kita buktikan." Saat lomba dimulai, rusa berlari kencang. Namun, rusa tergelincir ketika menuruni bukit.
Rusa terjatuh bergulingan hingga ke kaki bukit. Kura-kura masuk ke dalam tempurungnya. Kura-kura segera berlinding menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai lebih dulu. Nah, sekarang kita kerjakan. Ayo menulis halaman 134. Susunlah kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. 1. Tinggal rusa di bukit telaga dekat. Kira-kira susunan yang tepatnya bagaimana ya, Kak? Susunan yang tepatnya adalah yang pertama itu dimulai dari kata rusa. Rusa tinggal di bukit dekat telaga. Nah, itu jawaban yang ke-1. Yang kedua, lain sering rusa hewan mengejek. Susunan yang tepat adalah betul, rusa sering mengejek hewan lain. Nah, untuk selanjutnya silahkan kakak kerjakan mandiri ya. Untuk yang nomor 3, 4, dan 5. Kemudian nanti dikumpulkan via WhatsApp. Selanjutnya materinya adalah halaman 135. Perhatikan contoh berikut, kemudian kerjakan soal di bawah. Selain sabar, kura-kura juga senang berbagi. Lihatlah kura-kura membagi apel miliknya kepada Nyonyo. Kura-kura mendapat setengah bagian apel. Nyonyo juga mendapat setengah bagian apel. Setengah dilambangkan dengan 1/2. Nah, yang untuk selanjutnya kakak kerjakan mandiri ya. Yang bagian A yang ada di halaman 135 bagian bawah. Tulislah dalam bentuk pecahan dari kelompoknya untuk gambar buah apel. Nah, kerjakan mandiri ya. Selanjutnya kita kerjakan sama-sama untuk yang bagian B-nya yang ada di halaman 136. Yang pertama yaitu menunjukkan 1/4. Silakan kakak tarik garis ke 1/4. Yang gambar kedua yaitu 1/2 karena ada 2 bagian sama besar. Yang ketiga adalah 1/3 bagian. Kemudian yang keempat adalah 1/2 bagian sama besar ya. Yang terakhir 1/4. Nah, untuk selanjutnya kita buka materinya yang ada di halaman 138. Bacalah teks berikut. Berwisata ke pantai. Berwisata ke pantai termasuk kegiatan wisata alam. Semua orang senang pergi ke pantai. Pemandangan di pantai sangat indah, laut yang biru dan debur ombak tampak menyenangkan untuk dipandang. Semua senang berlama-lama di pantai. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di pantai. Contoh kegiatan tersebut adalah membuat istana pasir, bermain bola, berenang, atau sekedar berjalan-jalan. Namun kita harus berhati-hati saat bermain di pantai. Jagalah keselamatan diri dan teman-temanmu. Nah, sekarang pilihlah kata-kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut. Yang pertama, pantai termasuk tempat tujuan wisata alam. Yang kedua, selain berenang kita dapat bermain bola di pantai. Yang ketiga, bermain ombak di pantai dapat membahayakan. Oleh karena itu, kita harus ditemani oleh orang. Betul, jawabannya oleh orang dewasa. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh membuang sampah saat berada di pantai. Dan yang kelima, di pantai tampak pasir putih menghampar. Nah, untuk selanjutnya kita ke halaman 141. Ayo berlatih. Kata rusa, kura-kura maafkan aku ya, selama ini aku sering mengejekmu. Kura-kura menjawab, aku telah memaafkanmu rusa, semoga kamu bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang kamu alami. Kata rusa, iya, aku menyesal, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu masih mau berteman denganku bukan? Kura-kura menjawab, tentu rusa, sahabatku, kita berteman sampai kapanpun. Nah, kita lengkapi kalimat-kalimatnya berdasarkan teks percakapan ya.
Satu, tokoh yang melakukan percakapan adalah rusa dan kura-kura. Yang kedua, rusa meminta maaf pada kura-kura. Yang ketiga, rusa berjanji tidak akan mengejek kura-kura lagi. Yang keempat, kura-kura masih mau berteman dengan rusa. Dan yang kelima, teman yang meminta maaf harus kita maafkan. Nah, untuk selanjutnya, tugas mandiri yang dikumpulkan yaitu 1. Ayo menulis halaman 134 dikumpulkan hari ini. Dan yang kedua, ayo berlatih halaman 135 dikumpulkan hari ini juga. Kemudian yang ketiga, ayo tampilkan halaman 137 ini dikumpulkan pada hari Senin ya Kak, yaitu pada tanggal 19 April tahun 2021. Nah, ayo tampilkan halaman 137 ini yaitu membuat sebuah bentuk hewan dengan menggunakan plastisin. Bentuk hewannya bebas ya, sesuai keinginan Kakak Soleh dan Soleha semuanya. Cukup 1 buah bentuk gambar hewan saja dan dikumpulkan dokumentasinya yaitu pada hari Senin 19 April 2021. Baik Kak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.